warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Walaupun anak-anak ibu ini melihat video dan menonton video ini mau siang mau malam, tapi tetap semangat pagi. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Eva Lena pada media pembelajaran matematika. Nah, sebelum itu ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nah, pada pertemuan ini materi yang akan kita bahas adalah logika matematika. Sebelum masuk ke dalam sub-sub babnya, langkah baiknya kita lihat dulu logika matematika itu apa. Nah, logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, di dalam logika matematika itu banyak subbabnya, tapi yang kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah 4 subbab. Yang pertama pernyataan, yang kedua kalimat terbuka, yang ketiga negasi, dan yang keempat pernyataan majemuk. Nah, kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah pernyataan. Nah, pernyataan itu apa? Pernyataan adalah kalimat yang hanya mempunyai nilai kebenaran benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Kita perhatikan contoh. 7 adalah bilangan prima. Nah, di sini 7 memang benar adalah bilangan prima. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, beberapa bilangan genap habis dibagi 5. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bilangan genap yang habis dibagi 5. Contohnya, bilangan 10, 20, 30 yang habis dibagi 5. Berarti ini merupakan pernyataan yang benar. Contoh berikutnya, tolong ambilkan air minum. Nah, ini adalah merupakan kalimat perintah. Kesimpulannya, tolong ambilkan air minum ini bukan pernyataan. Contoh berikutnya, jika X kecil dari 1, maka X kecil dari 4. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, apakah 2 garis sejajar tidak berpotongan? Nah, ini sudah merupakan kata di depannya itu adalah kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini merupakan kalimat tanya dan bukan pernyataan. Contoh yang terakhir, 101 adalah bilangan genap. Ini yang dinamakan pernyataan hanya mempunyai nilai kebenaran benar atau salah. Nah, 101 adalah bilangan ganjil. Maka ini disebut pernyataan yang salah. Subbab yang kedua adalah kalimat terbuka. Kita perhatikan contoh. X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 3 adalah bilangan prima. Yang ketiga, Y ditambah 4 sama dengan 5. Yang keempat, matematika adalah mata pelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, jika 3X dikurang 6 kecil dari 9, maka nilai X besar dari 5. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Nah, di sini dari contoh yang ada 1 sampai 5 kita melihat yang mana kalimat terbuka dan yang mana bukan kalimat terbuka. Yang pertama, X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalimat terbuka ini artinya masih mengandung variabel, bisa X, bisa Y, ataupun selanjutnya. Nah, X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Ini mengandung variabel X. Maka ini disebut kalimat terbuka. 3 adalah bilangan prima. Nah, ini 3 adalah bilangan prima, itu tidak mengandung kalimat terbuka. Maka dinyatakan pernyataan yang benar. Y ditambah 4 sama dengan 5. Ini merupakan kalimat terbuka karena mengandung variabel Y. Kemudian matematika adalah mata pelajaran yang menyenangkan. Nah, ini adalah kalimat terbuka karena
kita tidak bisa mengetahui kebenarannya. Jika 3x dikurang 6 kecil dari 9, maka nilai x besar dari 5. Nah, ini jika kita buktikan, maka nilai x kecil dari 5 bukan besar dari 5. Maka ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, kita perhatikan subbab yang ketiga itu adalah negasi atau ingkaran. Perhatikan contoh. Semua murid kelas 11 TAV adalah laki-laki. Nah, negasi dari semua murid kelas 11 TAV adalah laki-laki itu bisa bermacam-macam. Ada tiga macam negasinya. Perhatikan. Yang pertama, tidak benar bahwa semua murid kelas 11 TAV adalah laki-laki. Kemudian, ada murid kelas 11 TAV bukan laki-laki. Yang terakhir, beberapa murid kelas 11 TAV bukan laki-laki. Nah, di sini bisa kita perhatikan, untuk negasi semua, itu bisa kita menggunakan tidak benar bahwa, selanjutnya kata-kata yang ada. Seperti tidak benar bahwa semua murid kelas 11 TAV adalah laki-laki. Kemudian opsi yang kedua, ada, kemudian bukan. Nah, kata bukan ini bisa kita ganti dengan kata tidak. Misal ada, tidak, itu tergantung kecocokan dengan kalimat masing-masing. Dan yang terakhir, beberapa dan bukan. Nah, bukan yang di sini, ini juga bisa diganti dengan kata tidak. Karena itu semua tergantung dengan kalimat yang ada. Kebetulan yang ini cocok dengan bukan, maka kita memakai kata bukan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada ibu buatkan tabel. Jika P, ini kolom untuk P, dan ini adalah kolom untuk negasi P. Nah, jika P bernilai benar, maka negasi P adalah bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Ini adalah kebalikannya. Kita perhatikan contoh biar lebih paham. Misal, untuk P, ini adalah pernyataan, ada siswa SMK yang tidak melaksanakan prakerin. Maka untuk negasi P-nya itu adalah kebalikannya, semua siswa SMK melaksanakan prakerin. Nah, subbab yang selanjutnya itu adalah subbab yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Itu adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga dibutuhkan kata penghubung, di antaranya adalah dan. Ini sering disebut dengan konjungsi, atau ini juga sering disebut dengan disjungsi. Kemudian jika maka, ini biasa disebut dengan implikasi. Dan yang terakhir adalah jika dan hanya jika. Ini bisa disebut dengan biimplikasi. Nah, untuk lebih lanjutnya dari pernyataan majemuk ini, dan atau jika maka, jika dan hanya jika, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan pertama, kita hanya sampai di pernyataan majemuknya saja. Nah, untuk bisa memahami, lebih paham dari materi yang Ibu sampaikan ini, maka bisa Ananda semua melihat dan mengerjakan latihan yang ada. Ibu tidak banyak memberi latihan, hanya ada tiga soal. Bisa diperhatikan
Nah, latihan mandirinya yang pertama, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, ada apa denganmu? Yang kedua, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Yang ketiga, dua adalah bilangan prima. Maaf, di sini kata-katanya sampai ke sini karena pengeditannya ya. Yang keempat, 2x dikurang 3 sama dengan 5. Kalimat di atas yang termasuk pernyataan adalah. Nah, di sini Ananda semua tinggal memilih A, B, C, ada opsinya A sampai D. Mana yang menurut Ananda benar, bisa dilingkari atau di checklist, atau bisa di screenshotkan, kirim ke ibu, dan kirim juga alasannya kenapa Ananda memilih itu. Nah, silahkan dijawab dari 1 sampai 3 soal ini. Nah, itulah materi atau pembahasan dari logika matematika dari subbab yang pertama dan keempat. Jika ada siswa ibu yang kurang paham atau masih ragu dalam mengerjakan latihan mandirinya dan juga dalam penjelasan yang ada, silahkan bertanya lagi di dalam aplikasi Edmodo. Di sana bisa bertanya-tanya apa yang dimaksud, apa yang belum paham. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan latihannya ini. Semoga Ananda semua bisa paham apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga Anda semua bisa paham apa yang Ibu sampaikan hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat belajar. Dan sampai ketemu di pertemuan kedua. Ketemunya juga lewat video pembelajaran. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.